bukanlah hanya untuk melatih skill kita dan kemampuan kita yang kita miliki. Namun di organisasi kita juga belajar yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan tuh wajib dimiliki oleh setiap orang agar suatu saat dalam memimpin suatu organisasi ataupun perusahaan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Inilah aku dengan himpunanku. Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Bayu Hadi Nugraha dengan NIM 134 dari kelompok 6 Rapid kelas 2025D. Di video kali ini aku akan mewawancarai dua kakak tingkat, yaitu ada Kak Tirus dengan Kak Ken, yaitu tentang ideku masuk ke 3 departemen Fortik, yaitu ada departemen Kominfo, STM, dan Aksos. Saksikan video berikut ya. Baik teman-teman, di siang ini kita akan mewawancarai salah satu kakak tingkat kita yang bernama Cak Tirus. Mungkin Cak Tirus bisa perkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Ahmad Tirus dari angkatan 2024. Oke, baik, terima kasih Cak Tirus. Di wawancara kali ini aku berminat nih pada masuk ke HMP, yang dimana ada 3 departemen, di antara yang satu departemen Kominfo. Nah, yang kedua ada departemen NTR. SDM ya. Ya, itu Kominfo. Departemen Kominfo aku ada property broker, bagaimana kita membuat suatu podcast atau kopi bareng santai untuk membahas tentang informasi update di saat ini. Tanggapannya sama. Izin maaf ya, tadi kan ide kamu kan podcast gitu untuk sering-sering informasi update gitu. Nah, aku mau tanya dulu, ini informasi update ini yang seperti apa yang mau kamu bahas gitu? Informasi yang aktif itu tentang informatika, seperti ya mungkin kita menyebarkan hal-hal kebaikan tentang pentingnya literasi kita saat ini. Terus Oke, baik, izin menambahkan, dari idemu udah bagus, kayak bikin konsep podcast gitu, informasi-informasi yang update kamu cari terus di sharing gitu kan, maksud kami seperti itu. Tapi aku izin menambahkan, kalau bisa itu lebih ke spesifik ya, seperti nggak general topiknya. Kalau di informatika ya khusus informatika, kayak bahas benar tadi katanya kamu seperti literasi digital, masnya apa, terus yang berkaitan dengan informatika seperti tutorial jadi programmer pemula kayak gitu. Sekitar ya, coba itu aja tambahan dari aku. Tapi dari segi konsep ide udah bagus. Oke, baik, untuk konsep yang kedua, di media sosial sekarang HMP ini punya dua, yaitu di Instagram dan TikTok. Nah, menurut Cak, gimana kalau kita menambahkan satu lagi media sosial kita berupa YouTube? Ini kan hubungan dengan program pertama tentang podcast. Nah, mungkin apabila dua podcast yang melebihi lebih dari 5 menit, mungkin bisa nih ditambahkan di media sosial itu. Menurut saya bagus, kan sebelumnya cuma HMP, kalau saya cuma ada 2 medsos ya, TikTok sama IG kan ya. Yeah. Nah, kalau dari demo kan mau menambahkan kayak itu menurutku bagus. Dari segi inisiatifmu kayak pengen menambahkan dalam bentuk YouTube, karena kan durasi kan kalau di IG sama TikTok kan durasinya benar katamu, kalau di YouTube itu lebih banyak. Terus kalau menurut saya sendiri itu nanti, kalau dari saya sendiri pribadi, disclaimer ini itu bagus, cuma nanti bisa dikoordinasikan dengan divisinya kamu nanti, Kominfo. Kedepannya itu mau dibikin konsep gimana, soalnya nggak bisa jalan sendiri kamu. Baik, jadi lanjut ke divisi kedua tentang SDM. Ini aku punya divisi kan tentang
kepelatihan pembinaan LKMTT. Mungkin selama ini aku lihat pelatihan LKMTT mungkin entah kampus ataupun di Pasing tugas dulu. Nah, bagaimana mungkin tempatnya untuk tahun ini mungkin ke pelatihan LKMTT mungkin bisa di luar ruangan seperti di alam-alam seperti konsep sekemahan. Izin menambahkan ya, kalau terkait izin tadi KITB ya, Ya, katamu tadi kan ingin dibikin konsep di luar apa, di luar vokasi atau di luar kampus. Kalau dari apa namanya SOP atau peraturan yang ada di vokasi itu sebenarnya itu masih belum diperbolehkan dari pihak vokasi, karena kan itu kan ada sangkut pautnya dengan vokasi juga kan LKMTT kan. Jadi itu masih tanggung jawab dari vokasi. Jadi kalau idemu di luar kampus menurutku mohon dipertimbangkan lagi, dikarenakan itu nanti juga ada kaitan dengan kampus. Nanti takutnya nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan kan tidak minta kan, jangan sampai mengganggu gitu. Jadi kalau idemu yang tadi ingin di luar kampus itu sepertinya perlu kamu pertimbangkan lagi. Misalnya satu, ada peraturan dari vokasi itu pasti kemungkinan besar tidak diperbolehkan. Dua, ada tanggung dari vokasi. baik kota kita untuk lanjut ke program budidaya kedua DKM, dimana aku menambahkan WP sesau yaitu malam makras jadi malam makras ini sebagai perlindungan lingkungan kita, doa untuk anak supaya fakultas ini sangat bisa diri semalam hari. Kalau dari segi makrab sih oke sih menurutku. Benar katamu, makrab itu bisa menambah kita lanjut lebih dekat, lebih polis, terus lebih saling mengenal dan lain. Kalau menurut saya sendiri itu bagus, tapi bisa diterapkan ke angkatan ya. Tapi nanti ini juga pertujuan dari kata anak itu gimana? Dan nanti kamu bukan hanya pertujuan satu angkatan atau satu kelas. Misalnya ini makrab apa dulu, makrab kelas sama angkatan. Kalau angkatan nanti kita angkatan, nanti kita tarik juga di ASP atau kakak yang lain yang berjadi konsultan lain ini. Saya bakalan bakalan berguna lah nanti buat kegiatan latar belakang. Baik, terima kasih dan itu atas pasnya selamat menjalankan dan kegiatan ini. Di sini saya bersama Kak Ken. Mungkin Kak Ken bisa kenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ken Ibnu Mutazaki dengan NIM 02 dari kelas 4 B. Terima kasih atas waktunya Kak Ken. Jadi di penyampaian wawancara ini aku menyampaikan tentang satu departemen yang aku minati di Himakortik, yaitu tentang Departemen Agama dan Sosial atau AKSOS. Nah, ada satu proker ide dariku untuk Departemen AKSOS yaitu tentang teknologi dakwah, di mana kita memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan dakwah secara digital. Menurut Kak Ken gimana? Kalau dari aku sih bagus sebenarnya. Kalau dari teknologi dakwah itu kan zaman sekarang kan orang-orang kan lebih terpacu emang sama aplikasi gitu kan, teknologi. Nah, jadi jarang yang emang punya waktu lebih buat misal kalau dakwah dari tempat-tempat agama gitu kan jarang gitu misalnya. Nah, ya kalau dari teknologi dakwah sendiri ini bagus untuk misal kalau dari platform-platform yang disediakan gitu. Contohnya kayak YouTube, Instagram segala macam itu kan bisa lah buat sebagai media gitu untuk dakwah sendiri. Terlebih lagi kan juga kan gini, untuk dakwah ini sendiri kan emang bertujuan untuk menyampaikan gitu loh ke umat, ke masyarakat gitu lah, terkesan yang baik-baik pokoknya lah. Ya pemanfaatan media sosial ini yang bagus gitu loh untuk dakwah-dakwah seperti ini gitu loh. Cukup bagus loh.
Baik, terima kasih tanggapannya Kak Ken. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.